Shalom Bapak Ibu, sehat semua? Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya masih ada di tempat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Amin. Enggak semua orang bisa seperti kita. Ada yang di rumah sakit, ada yang sedang terbaring di ranjang, ada yang sedang duduk di kursi roda. Dan ini satu kesempatan buat kita, untuk kita bisa bebenah terus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya punya handphone Bapak Ibu. Saya tahu ini handphone murah banget. Dan saya percaya kenapa orang menciptakan handphone ini. Zaman dulu kan handphone juga sudah mulai ada ya. Handphone zaman dulu yang saya punya itu gede banget dan berat. Kalau berantem buat ngetok kepala lumayan. Saya tahu kenapa orang menciptakan handphone, pasti punya tujuan. Handphone ini diciptakan untuk supaya komunikasi lebih lancar. Dulu zaman saya waktu sekolah itu komunikasi masih pakai surat. Dan nyampainya kirim hari ini, nyampainya seminggu baru nyampe. Tapi sekarang dengan handphone, dengan WhatsApp mungkin kita bisa kirim surat, kita bisa kirim kabar, kirim apapun lewat teknologi ini. Dan ini diciptakan manusia punya tujuan. Yang menciptakan juga punya tujuan. Kenapa orang menciptakan handphone ini? Supaya komunikasi lebih lancar. Meskipun sesuai dengan perkembangan zaman, handphone ini udah canggih dan digunakan untuk banyak hal. Di dalamnya bisa buat transaksi apapun, pembayaran juga bisa lewat handphone. Saudara bisa beli sesuatu, nggak harus ke toko, lihat handphone, tahu-tahu besok barang nyampe. Canggih sekarang. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitupun dengan saya dan Bapak Ibu, kita diciptakan Tuhan itu punya tujuan. Kenapa Bapak Ibu ada di bumi ini? Coba tayangkan tadi kalimat lagu yang barusan di bait pertamanya. Itu kalimat alkitabiah sekali. Banyak orang bertanya, gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Untuk apa saya lahir ke bumi ini? Bahkan ada orang-orang tertentu yang saudara, lahir aja sebenarnya dia nggak mau. Saya nggak mau ada di bumi ini. Kenapa saya lahir di bumi ini? Sebenarnya saya mau mati. Nggak tahu tujuannya kenapa ada di bumi, kenapa dia lahir ada di bumi ini. Kalimat berikutnya dalam lagu ini. Bak-uak sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Realitanya inilah hidup kita manusia. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita, mengapa saya ada di bumi ini? Wah, itu mengerikan Bapak Ibu. Mengerikan. Nanti kita akan salah memaknai hidup ini kalau kita nggak tahu tujuan hidup. Kenapa saudara ada di bumi ini? Karena hidup kita seperti uap yang sebentar kelihatan lenyap. Saudara perhatikan, kalau ada uap, ada asap, kelihatan sebentar lenyap. Begitu juga bunga di padang. Pagi mekar, sore sudah layu kena sinar matahari. Itulah hidup. Bapak Ibu Saudara, saya juga gak punya tujuan hidup waktu saya lahir di bumi ini. Saya gak tahu saya mesti ngapain. Karena saya dilahirkan dari latar belakang keluarga yang menurut saya kurang beruntung. Saya tumbuh jadi anak yang minder, kuper, ngiler,
Pokoknya nggak jelas. Saudara, saya bertumbuh di dalam lingkungan bukan ajaran Kristen. Karena background keluarga kami itu adalah semuanya, nggak ada semuanya itu Muslim. Dan saya dididik dengan nilai-nilai dunia ini. Saya tumbuh dengan nilai-nilai yang orang tua ajarkan. Ya nak, nanti kalau kamu udah besar, kamu jangan seperti mama sama papa ya. Aduh, hidup aja susah katanya. Makan aja mesti ngais-ngais ke ladang orang, buruh. Ya waktu itu saya juga bantu mereka, saya jual kayu untuk saya hidup. Di kampung, saya jual kayu. Pokoknya menderita sekali. Saking menderitanya, terus ada lagu yang mengatakan begini. Mengapa aku terlahir ke dunia ini? Wah, itu saya serapin saudara. Wah, itu saya seneng banget. Ini saya banget nih lagu ini. Lagu Tommy J. Bisa. Wah saudara jadi tahu ya saya angkatan berapa. Yang anak-anak sekarang di era-era 2000-an gak ngerti lagu itu. Ricky juga gak ngerti pasti. Saudara tahu ya, saya generasi keberapa. Saya seneng banget. Saya menikmati lagu itu karena itu kayak ngena dalam hidup saya. Wah ini saya banget nih, saya menderita lahir, menderita. Saya senang lagu itu, saya puter terus tiap hari. Nah itu yang membentuk hidup saya saudara. Hal-hal semacam itulah yang membentuk karakter saya, hidup saya. Sehingga saya gak ngerti, saya mau ngapain ada di bumi ini. Sampai pada suatu ketika di kampung ada yang nawarin saya sekolah. Wan mau sekolah gak? Iya mau. Karena orang tua kami hidup itu benar-benar pas-pasan Bapak Ibu. Kalau orang biasa sering pas-pasan bilang mau makan, pas mau makan bisa makan. Kalau kami dulu pas mau makan gak ada nasi. Pas mau sekolah duit gak punya. Pokoknya serba di bawah pas. Makanya saya terima tawaran sekolah itu. Ya saya berpikir bahwa sekolah itu adalah yayasan yang sama dengan saya. Ya semacam pesantren begitu. Kan enak gitu. Tapi faktanya Bapak Ibu yang saya alami adalah pas lihat masuk pintu gerbangnya, wah itu sekolah panti asuhan Kristen, buah hati. Tapi saya mau sekolah, ya udah saya masuk. Saya ikutin nilai-nilai yang ada di dalam. Peraturan yang ada di dalam saya ikutin. Sampai beberapa teman saya juga banyak yang kabur gak kuat. Karena memang itu tadi latar belakangnya sama. Gak mau mereka mau kena nilai-nilai Kristus. Ya saya coba terima. Dan saya di situ dibentuk Bapak Ibu. Apakah saya sudah menemukan tujuan saya kenapa saya lahir? Belum juga, saya tetap jadi orang yang gak nemukan itu dan saya masih hidup. Wah bandel saya. Dan saya meratapi hidup saya waktu itu kenapa saya mesti lahir. Kenapa saya jelek, kenapa saya miskin, kenapa saya gak seperti orang-orang. Mereka diantar sekolah naik mobil, saya jalan kaki. Mereka punya sepatu bagus, saya sepatunya seperti buaya. Mangap-mangap udah. Wah itu membuat saya tambah sakit. Saya dibentuk hati saya kayak gitu. Dengan hidup seperti itu saya terus jadinya tumbuh minder, kuper. Tidak bisa bergaul dengan orang, mojok di pojokan, yang lain main. Saya mojok di pojokan di kelas. Karena kelas saya itu mayoritas Chinese. Dan saya kulitnya hitam. Jadi saya merasa kayak minder, hitam, miskin, gak pinter, dari panti asuhan. Pokoknya begitulah ngejudge diri sendiri. Tapi saudara, ketika saya menemukan orientasi hidup saya mulai belajar. Apa sih orientasi?
Di sini orientasi adalah kecenderungan atau arah atau tujuan seseorang dan bagaimana seseorang bersikap atau bertindak sesuai dengan tujuan atau arahnya tersebut. Itu orientasi. Apa yang menjadi orientasi Bapak Ibu hari-hari ini? Orientasi Bapak Ibu sebagai orang Kristen apa? Alkitab mengatakan bahwa orientasi kita sebagai orang percaya seharusnya kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan pemenuhan kebutuhan jasmani dan memuaskan keinginan daging kita saja. Tapi gereja sudah mulai salah di sini Bapak Ibu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Orientasinya udah berkat materi jasmani. Ayo, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kamu yang datang hari ini dengan berbeban berat, kamu akan pulang dengan kelegaan. Padahal pulang juga masih bebannya berat banget. Ayo yang punya utang. Saya punya utang waktu itu. Ayo dompet kalian keluarin semua, angkat dompetmu. Saya angkat dompet saudara waktu itu. Tetap gak makan juga. Punya uang 1.500. Saya kasih ke ibu warteg, Bu, ini saya punya uang 1.500 Bu. Silakan dikasih apa aja boleh, saya bilang. Dapat nasi sama orek. Saya makan. Saya sebenarnya agak saudara, agak sedih gitu loh. Maksudnya kenapa gereja-gereja mengajarkan orientasinya hanya pemenuhan kebutuhan jasmani saja. Pemenuhan yang bersifat materi, tapi tidak membahas kebutuhan rohani, manusia batiniah yang harus terus dibaharui dari hari ke hari. Hidup di bumi ini sementara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau orang dunia mencari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kerajaan Allah dan kebenarannya. Di sini Tuhan Yesus bukan hendak melarang kita memikirkan kebutuhan jasmani, saudara. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita justru untuk belajar seperti burung-burung di udara. Untuk di mana Tuhan juga pelihara untuk mencari makanannya. Yesus juga enggak bermaksud mengecilkan kebutuhan jasmani kita. Bahwa itu ketika banyak orang lapar datang kepada Yesus, juga Yesus kasih makan. Ketika ada orang sakit datang kepada Yesus, asal ku jamah jumbai jubahnya, yang orang sakit pendarahan. Dijamah, Tuhan juga sembuhkan. Tapi bukan tujuan itu saudara. Bukan kebutuhan jasmani itu yang utama. Tetapi kita sebagai orang percaya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya yang harus kita utamakan. Manusia adalah makhluk kekal. Saudara dan saya adalah makhluk kekal yang Tuhan ciptakan. Spesial loh saudara. Coba lihat kiri kanan. Saudara yang coba lihat kiri kanannya, coba tengok-tengok gitu. Biar coba hidungnya ada yang sama enggak kira? Saudara segini aja hidungnya enggak ada yang sama loh. Spesial loh saudara ini. Meskipun saudara hidungnya mancung ke dalam atau mancung keluar benar-benar mancung, saudara tetap spesial di mata Tuhan. Karena apa? Saudara dan saya adalah gambar Allah. Saudara dan saya adalah manusia sebagai manusia imago Dei. Imago Dei dalam bahasa Ibraninya itu gambar, yang diterjemahkan Selem, yang mempunyai arti akal budi, punya akal sehat kita.
punya norma-norma dan rupa. Diterjemahkan dalam bahasa Ibrani demut, bukan demit. Demut ya saudara, jangan salah sebut. Diterjemahkan dalam bahasa Ibrani-nya demut, artinya sesuai yang asli. Sama seperti aslinya. Siapa? Tuhan yang menciptakan kita. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan ciptakan dengan tangan karyanya sendiri. Dan saudara dan saya adalah imago Dei, image-nya Tuhan. Gambarnya Tuhan. Saudara harus tahu itu. Saudara gak boleh sembarangan. Saudara ini gambarnya Tuhan. Buang sampah aja gak boleh sembarangan, masa saudara mau sembarangan? Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu begini, banyak manusia itu yang kayak menurunkan derajatnya sebagai manusia hanya karena ingin melulu mengurusi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmani. Jasmani saja, ngurus tubuh lah, menjalani siklus hanya seperti binatang atau tumbuhan. Pertama lahir, ya kan? Sudah lahir, besar, sudah besar sekolah, udah sekolah kerja, sudah kerja menikah, sudah nikah ngapain? Punya anak, sudah punya anak, tua, sudah tua, sakit-sakitan, habis sakit-sakitan, mati. Kalau kita memaknai hidup ini hanya sekedar lahir, dewasa, besar, terus sekolah. Sudah sekolah saudara kerja, menikah, punya anak, tua, sakit-sakitan, mati. Gak ada ubahnya kita sama binatang atau tumbuh-tumbuhan. Kalau binatang mati, selesai. Tapi kalau manusia mati, gak selesai. Itu titik awalnya. Baru awal Bapak Ibu. Kalau manusia mati, itu baru awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Yang akan dijalani miliaran, bahkan triliunan tahun dari kekal sampai kekal. Gak ada ujung pangkalnya. Tanpa batas waktu. Alkitab berkata bahwa manusia mati hanya sekali dan setelah itu dihakimi. Ibrani pasal 9 ayat 27. Karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang spesial, orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan, kita harus tahu tujuan kenapa saya ada di bumi ini. Jangan sampai kita menyesal, salah memaknai hidup ini, menyesal, meratap. Mengapa selama di dunia ini saya tidak melakukan hal yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan? Sebab Tuhan menciptakan saudara dan saya bukan supaya kaya, terkenal, terhormat, menikah, punya anak. Bukan saudara, itu hanya fasilitas. Jadi kalau saudara bisa nikah hari ini, ingat, bukan tujuan ya. Berbahagialah saudara yang belum menikah juga. Itu hanya fasilitas saudara. Sebab Allah menciptakan manusia itu pertama untuk maksud yang mulia yang Allah sudah siapkan dan rancangkan sejak semula. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 7. Dan saya akan bacakan sebentar Mazmur pasal 139 Bapak Ibu. Ayat 13 dan 14 Bapak Ibu bisa lihat. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang
membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini saudara. Jadi saudara dan saya adalah buah tangan Tuhan. Tuhan ciptakan saudara. Tuhan punya maksud dan tujuan, yaitu supaya saudara dan saya menyenangkan hati Tuhan. Namun realitasnya karena dosa Bapak Ibu, karena dosa ini maka ini mulai bergeser ya. Jadi orang lebih banyak sekarang pemenuhan kebutuhan jasmani dan melakukan segala sesuatu itu berdasarkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu gini, misalkan kita mau, karena dididik dari kecil, oh kamu nanti ini ya jangan miskin ya, jangan ini, kamu harus kaya, misalkan gitu. Jadi hawa nafsu ini kita mau kaya dengan menghalalkan segala cara. Pokoknya saya mau kaya, saya mau melakukan ini, pokoknya saya harus kaya, harus dihormati orang. Dan kadang orang melakukan dengan rasa takut ya, misalkan Bapak Ibu datang ke gereja nih. Saudara merasa, wah kalau nggak ke gereja nanti gimana ya, takut omongan orang, oh kok Kristen nggak ke gereja. Terus saudara melakukan sesuatu dengan berdasarkan takut. Apa kata orang? Nanti gimana orang ngomong kalau saya nggak ke gereja hari Minggu karena saya jalan-jalan, oh kok orang Kristen gitu. Jadi saudara melakukannya hanya karena saudara merasa takut cap. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita diciptakan Allah punya tujuan. Dan bagaimana kita dapat memenuhi tujuan Allah dalam kehidupan kita? Bagaimana kita dapat hidup memuliakan Allah, kita dapat memuliakan Allah, hidup sesuai dengan tujuan Allah ketika pertama kita menyembah Dia. Ada satu lagu begini liriknya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Coba nyanyikan Bapak Ibu, resapi lagu ini. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan ciptakan saudara dan saya itu untuk ini. Gak ada yang lain saudara. Karena di bumi ini kita latihan untuk kita di bumi yang baru. Langit yang baru nanti. Dan kalau kita bicara penyembahan Bapak Ibu, itu bukan bicara dua lagu lambat, dua lagu cepat di sini, ruang lingkup mimbar ini, selesai, enggak. Penyembahan juga bukan tentang musik dengan nada-nada minor yang melo. Penyembahan juga bukan tentang perasaan kita. Kalau kita ngerasa ini perasaan lagi mood, udah saya nyembah Tuhan. Nggak mood, nggak bisa nyembah Tuhan. Bahkan ada gereja-gereja ini udah salah memaknai ini penyembahan. Harus minor,
chordnya. Harus minor. Saya pernah soalnya ngalami. Ayo Wan, mainnya minor. Baru saya mainkan minor. Udah saya ikutin. Kan saya ada pelayanan tengah minggu tuh ya. Di luar hari Minggu pelayanan. Udah cukup lama juga Bapak Ibu saya pelayanan di situ. Ayo minor, kasih minor. Baru minor jreng dibarengin string sama pad. Sebelah saya kan duduknya melingkar. Waduh. Terus lagi minor lagi kan sedih ya. Mungkin lagi banyak ada yang utang atau lagi ada tekanan apa gitu. Sebelah lagi langsung. Loh ngapain? Saya lirik kan sambil main keyboard. Neteskan air mata. Dipikir hadirat Tuhan itu hadirat musik di situ sebenarnya. Chord minor itu melo ditambah dengan pikiran mungkin lagi ada masalah lah. Lagi masalah dengan suami atau masalah dengan anak, masalah piutang, mungkin masalah yang lain, pokoknya seabrak masalah digabung jadi satu di situ ditambah musik minor, udah jadi. La 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 li 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 li. La 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 li li li. Minor terus saya semakin semangat main minor. Gak ngerti. Jadi penyembahan bukan itu Bapak Ibu. Penyembahan yang benar adalah tentang Tuhan dan perasaannya. Banyak orang sudah merasa dirinya sudah merasa menyembah, padahal baru itu memuaskan perasaan-perasaan, yaitu tadi perasaan kesenangan-kesenangan sendiri. Kalau minor, kalau lagu-lagu yang melo itu kayak enak gitu nyembah. Saya dulu juga gitu, waktu saya melakukan penyembahan kalau nggak ada musik itu kayak ada yang kurang. Gitar gitu minimal, zaman waktu sekolah itu minor gitu nyembah, kalau nggak ada musik kayak nggak abdol gitu. Tapi sekarang nggak Bapak Ibu, konsep itu sudah saya rombak. Di mobil kita juga bisa menyembah Tuhan. Waktu saudara ibu-ibu masak juga bisa menyembah Tuhan, asal jangan merem. Ntar gosong. Atau pas merem rambutnya nyangkut ke api, kebakar. Kan gak lucu. Wah, nyalain Tuhan lagi nanti malah. Gara-gara nyembah Tuhan kebakar rambutku gitu. Enggak juga. Penyembahan itu adalah antara kita dan perasaan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Lewat pekerjaan kita itu udah menyembah. Saudara bisa menyembah ketika di jalan lagi macet, saudara bisa nyembah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya juga masih belajar Bapak Ibu di situ. Kalau macet, kadang emosi nggak stabil kan? Bener nggak, Bro Randy? Kalau lagi macet, udah macet, ya kan? Panas, lapar, bener Mas Bot. Lapar, tambah yang lain udah posisi kita benar dipotong. Coba apa yang terjadi? Saudara bisa bayangkan? Naganya keluar itu pasti. Wah, saya juga masih belajar. Belajar untuk bagaimana saya bisa menyembah Tuhan. Saya mendengarkan di mobil itu ada kaset-kaset YouTube-nya Pak Eras juga sama istri. Setiap itu kita dengar setel lagu-lagu rohani, radio rohani di mobil. Itu menguatkan. Dimanapun kita bisa menyembah Bapak Ibu. Enggak terbatas ruang dan waktu. Kapanpun. Saudara bisa kerjakan itu, menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih Tuhan hari ini macet Tuhan. Terima kasih. Belajar. Terima kasih Tuhan buat suami, buat istri yang luar biasa. Terima kasih buat anak-anak. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus memberitakan Injil. Jangan berpikiran bahwa memberitakan Injil itu adalah tugas pendeta,
gembala, penginjil, memberitakan Injil adalah tugas kita bersama orang-orang yang percaya. Matius 28 ayat 19-20. Bahwa kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Saudara sudah tahu kebenaran ini, saudara bagikan. Saya itu tiap hari ketemu orang ya Bapak Ibu di kelas ngajar itu. Saya juga sharing firman, nilai-nilai firman itu saya tanamkan ke anak. Itu saya selalu, bahkan sampai ada satu anak yang kayak seneng gitu sama saya. Bahkan kadang jam belajar itu terpotong hanya karena sharing. Bahkan kadang gak cukup. Sampai ada satu bapak, pokoknya kalau les itu kan sebenarnya cuma setengah jam, itu bisa sampai sejam gara-gara ngobrolin tentang nilai firman. Saya kuatkan juga, saya injili juga. Dan ini saya terapkan Bapak Ibu, saya beritakan Injil juga. Nilai-nilai firman itu saya ceritakan juga. Bahkan di keluarga kami, karena keluarga kami kan juga masih itu ya, semua masih saudara tiri. Itu saya juga masih ceritakan. Mama saya juga 2009 kalau nggak salah itu sudah terima Yesus, dibaptis. Karena saya juga beritakan firman. Jadi memberitakan firman ini bukan tugas Pak Gembala, tapi tugas kita semua. Dimanapun kita bisa cerita, ya hidup kita ini kan seperti suratan yang dibaca oleh banyak orang, suratan Kristus yang dibaca banyak orang. Jadi saudara, di situ saudara bisa bersaksi lewat hidup saudara. Kita wajib dan harus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang belum percaya. Dengan tidak memberitakan firman, berarti saudara setuju orang-orang yang terhilang itu masuk neraka. Yang ketiga Bapak Ibu, kita harus bersekutu dengan orang percaya. Saya bersyukur ya bisa ada di tempat ini, bisa bersekutu dengan Bapak Ibu lewat komsel. Itu lewat komsel itu sarana kita. Di komsel itu kita bisa saling bertumbuh, saling belajar. Jadi kita harus bertumbuh, bersekutu dengan orang percaya. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 46, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini jemaat mula-mula Bapak Ibu. Mereka ada dalam satu komunitas. Nah, gereja juga sudah menyediakan nih komunitas komsel. Ya kan? Ada komsel, fasilitas untuk panduan kehidupan, sarana kita bisa bertumbuh bersama. Di komsel itu kita saling membentuk. Di komunitas itu kita saling membentuk. Kita bisa belajar. Yang tadinya belum bisa berdoa, di situ bisa belajar berdoa. Kayak Randy. Ya, Randy dulu nggak bisa berdoa loh saudara. Setiap kalau mau disuruh doa, wah mas aja mas. Bro Samuel juga. Dulu nggak mau dia doa. Saya bersyukur loh bisa ada dalam satu komunitas itu. Mas Aris juga luar biasa loh. Ini dia mulai bertumbuh saya lihat. Kayak calon PKS juga mas. Dulu ya Bro Samuel itu kalau mau suruh doa itu dia udah menghindar dulu itu. Pura-pura ke belakang lah apa gitu biar gak disuruh. Tapi kita di komsel itu sarana untuk kita bertumbuh. Gesekan ada Bapak Ibu. Jangan bilang gak ada. Justru firman Tuhan katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Gak apa-apa gesekan di komsel. Selesaikan. Komsel itu sarana kita, komunitas kecil kita untuk kita sama-sama bertumbuh. Ada benturan, ada gesekan, selesaikan. Mungkin ada miskomunikasi,
Hal kecil aja bisa jadi besar, salah komunikasi misalnya. Kita selesaikan. Terus bertumbuh terus. Nanti ada lagi masalah lagi. Gesekan lagi, bertumbuh lagi. Selesaikan, bertumbuh lagi. Sarana ini penting Bapak Ibu. Sarana ini sangat penting. Kita harus bertumbuh menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Menyembah Tuhan. Ada satu lagu ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Tahu kan lagunya Bapak Ibu? Eratkanlah di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan. Wah, di gereja bergandengan tangan nih, baik-baik. Iya, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga, ada yang begini, keluarga kerajaan Allah. Saya bilang saya bukan orang keluarga keras saya. Ada yang kayak gitu, latah Bapak Ibu. Dipikirnya dengan begitu itu udah penyembahan sama Tuhan. Enggak. Saudara mau dibilang keluarga keras? Wah kacau ya, WL-nya itu saya lihat. Kita harus bertumbuh lewat komunitas ini, karena kita ini dipanggil kita ini bukan petapa rohani loh Bapak Ibu. Kita ini bukan orang Kristen yang ujuk-ujuk bertumbuh dengan kita diam. Dengan kita mengisolasi diri dengan orang lain. Tapi kita bisa bertumbuh ketika kita benturan. Kita bisa bertumbuh ketika kita ada gesekan. Selesaikan. Gesekan boleh, selesaikan. Bertumbuh saudara, karakter saudara terus dibentuk. Saya juga ngalami ini saudara, benturan sama istri awal-awal nikah itu. Nangis, nanti diselesaikan. Benturan lagi, lama-lama kan tahu maunya istri apa, maunya saya apa, kita tahu. Enggak apa-apa, benturan itu enggak apa-apa Bapak Ibu. Karena kita orang percaya tidak pernah dipanggil menjadi petapa rohani. Kekristenan bertumbuh dalam hubungannya dengan sesama, dengan komunitas. Di mana saya bisa klik di situ. Berkomunitas, saling menguatkan, saling memperhatikan. Ya kalau misalkan ada yang kelewat gak diperhatiin, ya jangan baper Bapak Ibu. Kita terus bertumbuh. Mengupgrade diri kita. Bagaimana kita bisa menolong orang lain kalau kita gak bertumbuh. Tuhan siapkan adik-adik rohani nanti untuk kita bawa bertumbuh bersama di tempat ini. Saya juga waktu dimuridkan oleh Pak Gembala, baru klik itu baca firman. Itu saya ngalami luar biasa Bapak Ibu. Klik enak gitu. Jadi kayak firman Tuhan itu benar-benar nyata hidup. Dulu apakah nggak baca firman? Baca juga. Tapi saya menemukan ini yang jadi bukan sekedar saya pelayanan di mimbar, melakukan tugas aktivitas pelayanan, tapi saya mau bertumbuh lewat komunitas. Saya mau bertumbuh lewat benturan. Bapak Ibu dipanggil bukan hanya sekedar datang ke gereja, hari Minggu kewajiban memanaskan kursi gereja,
pulang, enggak. Tapi Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk tujuan yang mulia. Menyenangkan hati Tuhan dalam hidup saudara. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa membawa jiwa, kita bisa membawa orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan lewat hidup kita. Dan yang selanjutnya saudara, lewat apa? Kita bisa melayani Tuhan. Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, kebesaran seseorang tidak diukur dari berapa banyak orang yang melayani dirinya. Sekali lagi saya ulang, kebesaran seseorang tidak diukur dari berapa banyak orang yang melayani dirinya, tetapi berapa banyak orang yang dilayaninya. Saya bersyukur saya ada dalam lingkup pelayanan. Karena saya tahu saya melayani raja di atas segala raja. Jadi kalau Bapak Ibu diajar, ayo pelayanan. Melayani itu gak harus di sini loh Bapak Ibu. Dari saudara misalkan di gereja salaman, itu yang terdepan itu justru senyum. Itu yang terdepan itu, senyum. Melayani. Di rumah juga kita bisa melayani istri, bisa melayani suami, melayani anak-anak. Saya bersyukur sekali kalau saya sudah bisa melayani Tuhan dan istri juga support ya, pelayanan gitu. Gak gampang, tapi saya mau belajar melayani Tuhan dan praktek hidup saya sehari-hari. Saya mau jadi berkat buat keluarga, buat orang-orang terdekat saya. Karena saya gak tahu masa hidup saya sampai berapa lama. Kita dikejutkan oleh kejadian Lion Air. Itu pagi ya, ada teman dari istri saya juga pagi-pagi mungkin mau bisnis apa. Dia memang sering Bangka ya, maksudnya Pangkal Pinang, berangkat pagi berangkat nggak tahu sampai hari ini rimbanya di mana, nggak ketemu. Kita nggak punya kekuatan apa-apa Bapak Ibu. Tanpa Tuhan kita ini nggak mampu apa-apa, nggak punya kekuatan yang bisa dibanggakan. Saya menyadari itu. Saya akan tutup dengan satu ilustrasi Bapak Ibu. Bahwa kita ini manusia, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara tahu ini ya? Ini apa? Plastik, apa namanya ini? Membuat Ci Meme urusannya tiap hari sama ini ya Ci ya. Di dapur juga Koki urusannya dengan ini juga ada. Saya akan tiup. Apakah saya bisa mengerjakan sesuatu kalau model kayak gini? Bisa dipakai nggak nih kalau kayak gini? Tapi ini saya buka, saya lepas, saya masukkan tangan saya. Dengan begini saya bisa melakukan sesuatu kan? Waktu saya isi angin tadi nggak bisa. Bapak Ibu, inilah kita. Waktu ini saya lepas, ya ini nggak bisa, nggak ada artinya. Tanpa tangan Tuhan Bapak Ibu, hidup kita ini kita bukan siapa-siapa. Tanpa campur tangan Tuhan nggak ada yang sebenarnya dalam hidup ini nggak ada yang bisa dibanggakan. Kita seperti plastik ini loh, lembek, nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bersyukur
kalau saya masih bisa ada dalam komunitas ini. Dan saya percaya Bapak Ibu ada di tempat ini, saudara ada di bumi ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada amin. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Kita siapkan hidup kita. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Biar kebenaran firman ini menjadi bagian dalam hidup kita.